kita ingin mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi dengan mokom yang orangnya saja tidak ada itu. Dan saya ketemu lagi di Dokumen Sobat Sindo. Hari ini kita akan membahas tentang demo oleh mahasiswa dari BEM UI yang hingga malam ini masih bertahan di kawasan dekat Bundaran HI. Bukan di Bundaran HI, tapi di dekat Bundaran HI-nya. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI ini menggelar aksi unjuk rasa dengan hashtag merebut kemerdekaan. Rencananya akan terpusat di HI, tapi tadi masa tertahan di sekitaran Menara UOB. Dan hingga saat ini adalah situasi terkini di dekat gedung UOB, tidak jauh dari Bundaran HI. Ini masa masih bertahan di sana ya. Situasinya. Ya. Oke, kita akan langsung membahasnya bersama senior-senior saya di redaksi Sindo News. Ada Mas Sucipto, ada Mas Sujoni, dan juga Mas Zikri. Tentang demo hari ini. Kita bicara dulu latar belakangnya nih ya. Kemarin memang ada informasi bahwa BEM UI akan bergerak hari ini ya di Jakarta. Awalnya memang mau orasi mengulang suksesnya di Juni kemarin ya, di bulan Juni kemarin yang dia orasi di dekat Bundaran HI, meskipun posisinya di depan gedung UOB itu ya sebenarnya. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya Mas Ikri. Ya, dari teman-teman mahasiswa BEM UI ini mereka mengadakan aksi ini sudah woro-woro istilahnya Mas Teguh ya, sudah woro-woro dari beberapa hari lalu. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, tepatnya ada 8 ya. 8 tuntutan. Ada 8 poin tuntutan. Kita lihat ada grafisnya ya teman-teman ya. Ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh BEM UI. Ya. Ya. Boleh di full aja. Oke. Ya, ini hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, kemudian hentikan kolusi korupsi dan nepotisme KKN, wujudkan reforma agraria sejati, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga yang ke-8 itu menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP, teritorial pembangunan. Ya. Ini menarik ya, dari 8 tuntutan ini ya, kawan-kawan ya. Yang pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Ini sangat sejalan dengan hashtag dia yang mereka pakai ya. Yang mereka pakai adalah hashtagnya merebut kemerdekaan. Bisa dijabarin nggak dari situ? Kalau saya melihatnya memang Bung Karno juga dulu sudah pernah bilang ya, perjuanganku lebih mudah karena melawan musuhnya itu penjajah. Nah, tugas penerusku akan lebih sulit karena yang dilawan adalah bangsanya sendiri. Nah, mungkin ini yang sedang terjadi gitu. Artinya walaupun di usia Indonesia 81 merdeka ya, tapi banyak masyarakat yang masih belum merasakan kemerdekaan itu. Misalnya banyaknya pekerja yang di PHK, sulitnya kebutuhan pokok, harga-harga yang melambung tinggi, BBM dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat bahwa tuntutan mahasiswa ini ya memang masih sejalan. Ini kaitannya sama ketimpangan ya. Betul. Bagaimana yang disebut 1 atau 2% itu ya, yang menguasai seluruh ekonomi Indonesia. Betul. Nah, ini yang tuntutan dari sini yang pengen digelorakan oleh teman-teman mahasiswa itu apa? Ya, salah satunya kan tadi disebutkan bahwa turunkan harga BBM, terus sama sembako juga. Ini kan memang ya kita lihatlah banyak di kanan kiri kita masyarakat yang kesulitan ya secara ekonomi, kemudian juga mereka yang berusaha juga sepertinya mengalami kesulitan untuk menjajakan dagangannya gitu, karena memang kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kemudian kondisi global juga yang sedang tidak menentu ini akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat gitu. Dan mahasiswa berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga
Jadi masyarakat semua bisa menjangkau, bisa Ya. mengakses kebutuhan pokok. Ya, ya. Gitu. Ya, oke. Kita lihat ada VT dari keterangan pers polisi ya malam ini ya. Kita lihat teman-teman. Oh, oke, oke, oke. Oke, kita lanjut dulu yang tuntutannya. Tuntutannya tadi, yang pertama itu tadi, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Terus yang kedua, hentikan KKN. Ini sudah jelas ya, ini dari zaman reformasi 98 lalu. Dan ini nggak ada yang perlu diragukan, maksudnya ini semua sepakat ya kalau soal KKN. Terus soal reforma agraria sejati, Om John, apa masalahnya dengan agraria ini, reformasi agraria ini? Ya, mengenai reformasi agraria sejati itu mungkin ada hak-hak masyarakat di situ yang diambil atau dirampas oleh oligarki, Mas. Jadi mestinya hak-hak masyarakat itu bisa diberdayakan, terus menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat atau masyarakat luas. Ini yang menguasai oligarki atau pihak-pihak tertentu yang memiliki modal cukup besar. Jadi mereka diambil sumber daya alamnya, terus kemudian mereka juga tidak menerima kembali hasil-hasil tersebut dan Tanahnya udah diambil tapi mereka nggak dapat apa-apa ya? Ironisnya mereka menjadi miskin, yang kaya pihak lain, oligarki itu tersebut sendiri. Misalnya hasil kekayaan alam, hasil sumber daya alam itu dibawa keluar, kemudian dijual, sedangkan masyarakat sendiri hidup miskin. Mereka yang bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri ya, soal reformasi agraria ini, sebenarnya sudah melakukan upaya apa sih? Kemarin kan kita lihat kalau soal agraria ini kan, pemerintah punya program yang 1 juta sertifikat itu ya, berapa juta sertifikat itulah pokoknya ya, kaitannya sama itu. Itu sudah berjalan dengan baik atau mungkin masih kurang atau gimana? Kalau sejak periode sebelumnya memang sudah diberikan sertifikat bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat, Mas ya. Jadi biar agar memiliki legalitas itu. Tapi dalam perjalanannya kan mereka yang memiliki sertifikat justru tanahnya itu digadaikan. Tanahnya itu bukan dikelola dengan baik tapi digadaikan untuk modalnya itu sendiri. Artinya bukan salah pemerintah dong untuk hal ini, karena mereka sebenarnya udah dikasih sertifikat kan? Iya, kalau sertifikat itu memang patut diapresiasi. Cuma kan pemerintah juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus diberikan edukasi, pendampingan, bagaimana mereka mendapatkan kredit, bagaimana mereka mendapatkan atau hasil sumber daya alam yang melimpah gitu, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Nah mungkin pendampingan itu yang perlu lebih banyak lagi dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kita lihat dulu ada visual terbaru ya dari lokasi ya. Kita lihat teman-teman. Saya dan Kodam Jaya bersama Pemprov DKI sudah mempersiapkan tentang pertama arus lalu lintas. Kita bersama-sama hadir di sini melihat bagaimana kepadatan arus lalu lintas. Artinya sangat tinggi intensitas kegiatan dari warga masyarakat, baik itu kegiatan dunia pendidikan, kegiatan perekonomian, peribadatan, ataupun kegiatan aktivitas dalam keseharian dalam lahan pekerjaan. Tapi kita juga menerima pemberitahuan dari adik-adik mahasiswa dalam Ya, itu tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, sebelum masa dari BEM-UI tiba di lokasi unjuk rasa. Dan situasi terkini, ada visualnya kawan-kawan? kita mengaman secara bersama. Terkait tentang barang bukti, saya akan perlihatkan pada rekan-rekan sekalian. Jadi ini barang bukti yang ditemukan pada saat Satgas Gakum mencurigai beberapa orang pada saat dalam pelaksanaan aksi. Kami menghimbau bijak di dalam pelaksanaan aksi. Kami juga sudah meminta dan mengucapkan terima kasih pada saat
pemberitahuan aksi sudah diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Benda-benda ini tidak boleh berada di area penyampaian pendapat di muka umum. Kita sama-sama memahami, kita sama-sama memaklumi apabila ini digunakan akan berdampak berbahaya baik itu kepada petugas pengamanan ataupun terhadap massa aksi dan masyarakat yang ada di sekitar. Saat sekarang untuk orang-orang tersebut masih didalami apakah niat membawa ini untuk apa, ini masih kami dalami. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Terima kasih, tadi memang kita lihat bersama, kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat, sempat ada kendala terkait tentang arus lalu lintas, tiba-tiba. Itu tadi laporan terkini teman-teman di lapangan bahwa ada satu orang yang diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam ya, membawa senjata tajam di lokasi unjuk rasa, dan ini sangat dinilai membahayakan ya, karena senjata tajam bisa digunakan untuk yang tidak diinginkan juga. Nah ini waspada juga teman-teman dari BEM UI yang sedang melakukan unjuk rasa, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai disusupi, karena ini namanya aspirasi sebenarnya untuk memperjuangkan rakyat akan ternodai nantinya ketika disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah kita akan bahas lagi itu soal penyusupan ini tadi ya. Ini kalau kita lihat upaya kayak gini memang sering ya Mas Ikri ya? Dulu kan sebagai mantan aktivis. Ya, kalau soal penyusupan atau upaya-upaya penyusupan atau upaya penunggangan aksi-aksi mahasiswa tentu ya pasti akan selalu ada ya Mas. Selalu ada dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan aksi mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat itu supaya berbelok arah gitu kan. Jadi memang teman-teman mahasiswa juga dari masa ke masa atau bahkan dari aksi ke aksi memang harus terus mewaspadai adanya upaya-upaya penyusupan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini Mas. Jangan sampai aspirasi yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini malah tadi Mas Teguh bilang ternodai oleh adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Mas. Ya. Pengalaman Mas Cip seperti apa pas demo dulu? Ada penyusupan gitu wajar ya? Bukan wajar, banyak gitu ya? Iya, sering terjadi. Polisi juga tadi sudah menyebutkan itu sudah mengamankan sekitar 21 orang ya. Itu dari mereka itu diamankan bom molotov, flare. Bentar, 21 orang kan sebelum demo hari ini kan? Iya, tak hari ini. Hari ini. Tapi sebelum masa datang tadi ya? Sudah, tapi masa ini nyusul. Oh, oke. Ketika dilakukan pemeriksaan, itu didapati flare, terus bom molotov segala macam. Nah itu ngapain itu demo bawa kayak gitu-gitu kan bahaya juga kan ya? Nah ini yang terbaru malah tadi tuh yang bawa senjata tajam gitu ya. Ini yang terbaru ya, senjata tajam. Senjata tajam. Nah ini jadi total berarti 22 ya yang diamankan dalam demo kali ini. Iya, cuman sampai saat ini pihak kepolisian belum mengungkap identitas mereka yang diamankan. Apakah mereka ini bagian dari mahasiswa atau memang orang-orang yang berusaha mengacaukan aspirasi rencana gerakan mahasiswa ini untuk menyampaikan aspirasi gitu. Kalau semalam itu saya memang komunikasi ya sama tim dari BEM UI. Ya mereka mengatakan informasinya sekitar 500 kalau dari mereka tuh. Masanya sekitar 500. Tapi kayaknya tadi agak lebih ya kayaknya. Iya, kalau nggak salah kan gabungan juga ya, beberapa mahasiswa lain. Yang UI segitu, tapi mereka solid dan mereka berupaya untuk itu tadi mencegah penyusupan itu tadi. Iya kan, sebab sulit juga ya. 500 orang itu kan nggak mungkin semuanya saling mengenal. Ketika ada penyusup yang mengenakan alma mater, jaket para pendemo, ini kan sulit dikenali nih, apakah ini bagian dari kita atau bukan. Tapi ternyata bukan, nah ini yang bahaya itu. Yeah. Jadi memang perlu lebih lebih waspada lagi ya. Jangan sampai aksi mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak rakyat, kemudian malah menimbulkan semacam ketidaksimpatian dari masyarakat karena aksi yang anarki nanti gitu. Karena kan kalau sampai terjadi chaos kemudian merusak fasilitas kan pasti
masyarakat jadi nggak simpati lagi nanti dengan Satu, nggak simpati, nama baik mahasiswa jadi tercoreng juga gitu kan. Terus kalau ada hasil, masyarakat malah jadi antipati. Jadi antipati. Ya kan, ke depannya. Nggak jadi dukung gitu kan, takutnya. Nah ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman mahasiswa ya, dalam hal ini ya. Nah, kalau kita mundur sedikit lagi tentang keresahan masyarakat dan juga mahasiswa yang terus akhirnya mengerucut ke 8 tuntutan ini tadi, Mas Jan. Apa yang dirasakan sebenarnya dari mungkin dalam 1-2 bulan terakhir ini kali? Apa sih latar belakang yang akhirnya mengerucut jadi 8 tuntutan ini? Iya, sebenarnya ini kan tuntutan tidak hanya impact 1-2 bulan saja, Mas ya. Jadi itu impact dari bulan-bulan lalu, tahun ke tahun. Jadi sebenarnya 8 tuntutan ini kan hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat menginginkan kesejahteraan, masyarakat menginginkan perutnya kenyang, masyarakat menginginkan pendidikan yang gratis, yang mudah, yang tidak mahal. Kemudian rakyat juga menginginkan lapangan kerja yang banyak, yang melimpah, sehingga tidak ada pengangguran. Jadi ini sebenarnya sih akumulasi atau tuntutan dari sebelumnya dan dituangkan dalam 8 tuntutan dari BEM UI ini. Kalau kita boleh jujur nih ya, sebenarnya tuntutan-tuntutan ini tadi sebenarnya kan juga udah ada di pemerintahan juga sebelumnya gitu loh. Pemerintahan sebelumnya juga situasinya kayaknya nggak jauh beda gitu kan. Ya. Nah, sekarang ini terus sepertinya seperti ada, bener nggak? Seperti ada lebih digaungkan lagi gitu nggak sih, Mas? Kalau masih kita lihat. Ya. Sebenarnya kan situasi kalau kita boleh jujur nggak jauh-jauh beda dengan yang sebelumnya kan? Atau mungkin memang ada yang beda, terus yang memang membuat masyarakat itu benar-benar resah yang seperti gimana gitu? Ya, dari pemerintahan ke pemerintahan memang isu-isu yang menyangkut perut rakyat ya Mas, itu sangat memang menjadi concern teman-teman mahasiswa ya. Jadi siapapun penguasanya, siapapun yang sedang memerintah saat ini ya tentu juga harus siap-siap ketika ada persoalan-persoalan yang dirasakan rakyat tidak beres, terutama ekonomi ya Mas. Kita lihat saja lah, mungkin contoh kecil ya. Misalnya harga minyak kita itu kan kalau tidak salah HET-nya itu sekitar belasan ribu ya. Tapi ketika misalnya kita membeli itu bisa 20.000, 21.000 Mas. Itu di Jakarta ya. Nah, itu kan berarti kan ada sesuatu yang mungkin kok HET-nya sekian, tetapi ketika kita membeli itu sudah mencapai 20.000 sampai 21.000. Nah, itu PR dari pemerintah bagaimana supaya harga yang ditetapkan pemerintah itu ya sesuai lah ketika rakyat membeli itu Mas. Ya. Jadi itu satu hal, harga minyak. Ya, tentang pemberantasan korupsi pasti isu abadi ya. Dari zaman reformasi sampai sekarang juga itu terus digaungkan oleh teman-teman mahasiswa, bahkan teman-teman aktivis yang lainnya. Dan memang ketika melakukan pemberantasan korupsi itu ya itu jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Artinya kalau memang pemerintah serius melakukan pemberantasan korupsi, ya teruslah melakukan pemberantasan korupsi. Kasus MBG aja sampai sekarang kita sudah tidak kedengaran lagi nih Mas proses update-nya gitu kan. Nah ini bagaimana gitu kan? Tapi kalau ngomong-ngomong soal pemberantasan korupsi yang mungkin kemarin disebut tebang pilih gitu ya, nyatanya kepala BGN kena, Jampitsus kena, maksudnya orang-orang penting juga gitu yang kena, iya nggak sih? Ya orang penting, tapi memang dalam prosesnya kan kita belum ada satupun persidangannya belum jalan ya kan, masih ada yang tarik menarik, masih ada yang berusaha untuk melakukan peradilan gitu kan. Jadi memang ya mereka sudah tersangka tapi prosesnya belum jalan nih. Jadi yang dituntut harus lebih transparan lagi ya. Lebih transparan dalam tindak lanjut dari setelah mereka dijadikan tersangka. Terus kalau yang program-program lain yang disoroti apa Mas, yang bikin membuat masyarakat resah ya sekarang ini terus akhirnya muncul itu tadi. Kalau menurut Mas siapa? Dari tuntutan mahasiswa ini kan diantaranya itu tadi hentikan ya program MBG ya, gitu. Kemudian Kopdes juga tadi hentikan, mungkin karena kalau MBG ini kan
sebelumnya ya banyak terjadi Keracunan macam-macam. kemudian Terus ada terjadi kasus korupsinya. korupsi di BGN dan sebagainya gitu. Begitu juga soal Kopdes ya, meskipun belum terbukti, tapi masyarakat melihat bahwa Kopdes ini juga kan menggunakan anggaran cukup besar gitu. Terus hal lain juga yang disoroti oleh masyarakat ada soal ya tadi itu soal pembangunan batalion teritorial gitu. Itu yang jadi sorotan juga ya. Karena Kenapa nih dengan batalion teritorial pembangunan ini? iya, karena mungkin mahasiswa ada kekhawatiran akan kembalinya di fungsi ABRI gitu, di fungsi TNI kalau sekarang ya. Karena kan mungkin pada zaman itu masyarakat cukup takut gitu dengan TNI gitu. Nah, ini dikhawatirkan dengan adanya batalion ini mereka kembali kepada militerisme gitu, otoritarianisme gitu. Padahal kan kalau yang saya tahu itu rencana pembangunan batalion ini kan adalah untuk membantu perekonomian, membantu mewujudkan ketahanan pangan gitu. Jadi tugas tentara yang ini nih, tugasnya adalah Teritorial pembangunan ini. Itu bertugas untuk mewujudkan ketahanan pangan gitu. Tugasnya mereka adalah membuka-buka lahan untuk membangun lahan. Ini menarik tuh sebenarnya. Kalau misalnya memang tujuannya batalion teritorial pembangunan ini memang untuk ketahanan pangan, terus apa yang ditolak nih dari mahasiswa kok terus ada tuntutan ke-8 itu tadi ya? Ya itu karena kekhawatiran di masa lalu gitu. Kembalinya ada merebut lahan atau apa gitu-gitu ya? Kan di beberapa tempat kan juga sempat terjadi sengketa kan ketika pembukaan lahan untuk pembangunan pembukaan lahan untuk penanaman padi dan sebagainya, itu kan bentrok dengan masyarakat yang sudah menempati. Jadi itu masalahnya ya. Terus kalau yang MBG itu tadi? Ya, itu MBG tadi. dan koperasi juga gitu ya? Iya, karena kan sebelumnya mirip-mirip juga ya? Banyak keracunan dan sebagainya ini. Dan menyedot banyak anggaran juga kan. Bahkan MK sendiri sudah memutuskan kan untuk memisahkan antara anggaran pendidikan dengan anggaran MBG gitu. Artinya memang program ini memang perlu dievaluasi mungkin menurut mahasiswa seperti itu. Nah, kalau dilihat dari yang sudah berjalan ini, didengarkan nggak tuntutan dari mahasiswa ini? Kan Juni kemarin juga sudah seperti agak-agak mirip ya tuntutannya ya, Juni kemarin kan. Nah, terus berjalan Juli Agustus ini ada yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjawab tuntutan itu, Mas? Kalau jawaban dari respon pemerintah sih saat ini ketika terjadi demo belum ada. Biasanya kan komentarnya langsung reaksinya dari pemerintah, dari Pakom atau maksudku yang ini soal MBG, soal koperasi desa itu kan di bulan Juni lalu juga sudah disuarakan oleh mahasiswa. Iya. Nah, selama Juli dan Agustus ini apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjawab tuntutan itu? Apa sudah ada atau belum? Ya semestinya sih ketika ini BEM UI bereaksi menggelar demo, ini pemerintah segera menjawab ya, dan segera mengklarifikasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa kebijakan atau program secara bertahap. Seperti kan MBG, Kepala bagian sendiri sudah mengevaluasi internal itu sendiri, mengevaluasi gimana tata kelola MBG supaya benar, tepat sasaran. Itu kan merupakan bagian dari tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya itu sudah dilakukan secara bertahap, cuman mungkin mahasiswa ini kan menginginkan secara kontinu. Jadi MBG itu kontinu dilakukan perbaikan. Dan mungkin pemerintah juga tidak bisa bergerak secara cepat, mereka harus punya tahapan-tahapan gitu. Begitu juga dengan penanganan korupsi, tidak mungkin langsung korupsi diberantas. Ini kan harus bertahap juga, Mas. Jadi pemberantasan korupsi ini harus diberantas dan tidak tebang pilih. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah berusaha keras apa yang disampaikan oleh mahasiswa diimplementasikan dalam program maupun kebijakan. Cuman mungkin geraknya ini yang lambat dianggap oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa menginginkan pergerakan itu pergerakan atau terobosan oleh pemerintah ini benar-benar konkret, real bagi masyarakat. Kalau pemerintah mencita-citakan lapangan kerja, ya dibuktikan lapangan kerjanya seperti apa. Ini kan yang ada kan makin banyak pengangguran. Nah, ini mungkin yang mahasiswa tidak puas terhadap itu. Nah, oke. Dari 8 tuntutan ini tadi, realistis nggak menurut Mas Zikri dan
Mas Doni? Realistis nggak tuntutan itu? Kalau menurut saya sih sangat realistis, Mas. Jadi memang ini tuntutan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Caranya ya pemerintah harus segera merespon aksi-aksi ini, sebab aksi-aksi ini mungkin akan berlanjut ini dari BEM UI atau dari BEM-BEM kampus yang lain kan. Paling nggak memberikan tanggapan dulu ya atas Iya, aksi paling tidak ini. untuk saat ini memberikan tanggapan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mas Zikri, kalau menurut Mas Zikri 8 tuntutan dari BEM UI ini realistis nggak sih, Mas? Ya, menurut saya ada poin-poinnya memang sangat realistis, Mas, terutama mungkin persoalan MBG gitu kan. MBG ini kan perlu kita kritisi juga, walaupun sudah berganti kepala, walaupun sudah berganti 2 kali ya, pimpinan, gitu kan. Tapi tetap terjadi kasus-kasus keracunan yang tentu juga tidak kita inginkan bersama-sama ya. Kemudian juga persoalan koordinasi antara pihak SPPG dengan Dinas Pendidikan dan segala macam itu hendaknya dilakukan, Mas. Jangan sampai saat ini di Jakarta pembelajaran jarak jauh, tetapi MBG-nya tetap disalurkan ke sekolah, siswanya disuruh ngambil. Nah ini kan berat, ya kan? Gimana itu? Ini kan berarti ada, dong itu ya? Iya makanya, ini kan berarti ada persoalan. Nggak ada koordinasi atau gimana gitu ya? Itulah dia, saya juga bingung nih. Sebagai orang tua siswa juga bingung juga gitu kan. Tiba-tiba disuruh ngambil MBG di sekolahan gitu kan. Ya, itu kan jadi ada persoalan sebenarnya. Dan ini semoga ke depan tidak terulang lagi nih. Kalau memang jatahnya memang PJJ ya sudah diliburkan saja SPPG-nya gitu kan. Lumayan menghemat mungkin berapa juta, atau kalau dikalikan beberapa SPPG tentunya efisiensi itu akan bisa Efisiensi ya. berjalan, diterapkan gitu, Mas. Kalau soal Kopdes gimana, Kopdes? Kopdes memang belum sepenuhnya berjalan nih, Mas, tapi memang Kekhawatiran itu kekhawatiran dari berbagai kalangan mahasiswa bahwa program ini akan jadi bancaan atau segala macam, ya tentu juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Jangan sampai kasus korupsi yang terjadi di BGN kemarin BGN terulang di Kopdes Merah Putih ini. karena agak susah ini ya, soal Kopdes ini ya. Ya, karena sudah program pemerintah kan sudah. Oke, Mas Ip, Ya, yang kalau soal realistis atau enggaknya? Kalau saya juga melihatnya tuntutan mahasiswa ini realistis ya, karena berangkat dari keresahan di masyarakat gitu ya. Nah ini tinggal bagaimana pemerintah merespon, menanggapi, dan meyakini masyarakat, terutama juga mahasiswa, bahwa program-program yang dijalankan, program utama ini bertujuan baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu. Artinya tinggal bagaimana pemerintah mengelola, menanggapi, kemudian kalau perlu mungkin mahasiswa itu diajak diskusi. Gitu kan, karena mereka kan intelektual. Jadi jangan muda anti kritik ya, jangan Iya. anti kritik dengan apa yang disuarakan mahasiswa, tapi diajak diskusi. Betul, kan itu ada 8 poin, mungkin bisa satu persatu diulas di ini gitu, untuk membuka cakrawala wawasan mahasiswa juga gitu, bahwa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok ya, tapi memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan. Sekaligus menjelaskan ya di situ ya. Siapa tahu malah justru mendapat dukungan setelah itu ya, siapa tahu ya kan. Betul. Oke. Nah, terus soal tadi demonya di ruang publik yang akhirnya menutup Jalan Tamrin kan tadi ya. Nah ini gimana Mas? Ini kan banyak juga nih netizen yang mengatakan ini demonya, nggak tahu ya netizen beneran atau yang itu. Tapi banyak juga yang ngomong bahwa ini demonya mengganggu lalu lintas nih, mengganggu aktivitas warga kayak gitu-gitu loh. Itu gimana kalau tanggapannya, Pak? Kalau demo di Bundaran HI kan memang itu titik sentral yang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia, bahkan di dunia itu. Jadi segala aktivitas itu titiknya, episentrumnya ya di situ, di Bundaran HI. Selain di depan istana, kemudian di Patung Kuda, kemudian di DPR, atau misalnya di Polda atau di Mabes Polri gitu. Jadi titik-titik itu merupakan titik-titik yang dilihat langsung oleh dunia luar. Jadi apa yang disampaikan, asalkan itu tertib, asalkan itu damai dan memberikan kenyamanan, atau kenyamanan ini kan bervariasi Mas ya. Jadi masyarakat ini nyaman ya kalau di situ kan ada rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Jadi sebenarnya kalau tuntutan atau demo itu tidak mengganggu atau diatur di manajemen sedemikian rupa ya tidak apa-apa. Harusnya Masyarakat harus diberikan ruang kritik, diberikan ruang yang sehat untuk menyampaikan pendapat, dan
pemerintah harus menerima menampung aspirasi itu. Karena pemerintah perlu kritik yang membangun. Ya, kritik dan membangun dan disampaikan dengan tertib dan aman ya. Iya betul. Oke, ada tambahan, Mas Zikri? Ya, cukup Mas. Buat closing. Ya kalau saya melihatnya namanya aksi unjuk rasa, yang menyampaikan unjuk rasa ya itu ada pro dan kontra, itu wajar ya gitu. Apalagi ini di tempat publik gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa terganggu ya memang itu resiko sebuah perjuangan ya. Mungkin masyarakat harus juga merasakan bahwa apa yang dikeluhkan masyarakat sedang diperjuangkan oleh mahasiswa. Artinya apabila tuntutan mahasiswa ini dipenuhi oleh pemerintah, didengar, tentunya kan masyarakat juga yang akan menerima Merasakannya dampak juga ya. merasakannya, gitu. Oke, Mas Zikri, silakan. Untuk teman-teman mahasiswa tetaplah bersuara kritis, menyampaikan aspirasi rakyat, dan kepada pemerintah jangan juga takut dengan kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Jangan takut, jangan anti kritik, ya kan? Oke, kita cukupkan dulu untuk komen kali ini, dan bagaimana pendapat dari Sobat Sindo untuk demo mahasiswa kali ini, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di dokumen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.